saya jalan-jalan, nggak tahu malu kan? Jimbrak. Karena apa? Cita-cita saya waktu SMA itu mau jadi penyanyi. Tersesat terlalu jauh sampai jadi profesor, balik lagi dan tercapai itu. Lucu ya, udah tersesat segitu jauh kok masih tercapai. Kalau sempat di ruangan ini saya ingin membuktikannya pada kalau sempat, karena itu saya mungkin mohon izin sama Pak Tantre, waktu saya 45 menit saya reduksi menjadi 1 jam. Saya berada di sini bukan untuk memberikan ceramah, bukan untuk ngajarin Bapak dan Ibu, tapi untuk menghibur Bapak dan Ibu. Akhirnya tahun 2010 saya keluar dari band. Bandnya masih ada ya, The Prof tuh. Masuk Muri The Prof. Kenapa masuk Muri? Band yang paling banyak guru besarnya. Iya memang. Tapi saya nggak ikut waktu masuk Muri. Kenapa? Karena tidak murni. Kita bayar. Jadi dari anggota band, kumpulin dong sekian juta yang kita mau masuk Muri. Kenapa masuk Muri? Kita yang paling banyak profesor. Wah kalau bayar saya nggak ikut lah. Jadi masuk Muri, tapi saya nggak ikut aja yang lain. Bukan berarti saya nggak mau urunan sih kalau untuk kepentingan misalnya nyumbang pakai meeting saya ikut aja gitu. Tapi kalau untuk itu nggak cocok saya. Kemudian tahun 2006 tuh, ini saya bangga-banggain sekarang. Saya bilang I'm a blogger. Saya kalau di antara orang tua bilang I'm a blogger itu dia mereka bengong aja, nggak ngerti apa itu blogger. Gitu. Tapi kalau di antara orang muda, hampir semua orang muda ngeblog istilahnya. Bikin web sendiri, ini sendiri dan seterusnya. Interupsi Pak, ya. Waktu nge-band itu pegang apa? Nggak percaya nih. Sudah bawa ini. Buat saya taruh sini aja. Buka aja ya. Ini namanya fluk. Jadi kalau disebut sulit, bukan. Jadi waktu anak saya nih, itu masih kecil, ada teman dosen saya bawa gini mau main karaokean ini. Teman dosen saya bilang, ambil dong flutnya. Anak saya bilang, bukan flut, bukan sulit, flut. Karena dari kecil saya selalu ajarin bahwa ini flut, tapi memang bukan sulit. Suling pun ada bedanya, ada bedanya satu dengan yang lain. Setelah kita masuk ke dunia itu, kita tahu setiap detail itu punya nama. Jadi ini memang flute namanya. Kemudian ada lain dari flute alto, flute coklat. Kemudian nggak saya mainkan dulu. Kalau ada waktu terakhir nanti ada apa namanya background. Kemudian saya sebagai YouTube uploader. Nah, sebagai dua ini saya mau sedikit lebih panjang. Di slide selanjutnya ada. Nah, ini pertama kontennya dulu, bukan yang ini. Nah, ini kontennya. Sejak tahun 2006 saya bikin 900 posting. 900 posting itu kalau satu posting satu halaman berarti 900 halaman. Kemudian masih ada pages kira-kira sama-sama posting 300 pages berarti udah 1200 kira-kira. Terus sejak tahun 2006. Sebelum itu kalau Bapak lihat ada gambar buku-buku saya, Nah, saya nulis buku sebetulnya, beberapa buku. Saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi kalau Kick Andy itu selalu habis acara ngebagiin buku, saya juga ngebagiin buku.
tapi buku bukan dalam bentuk fisik, tapi buku dalam bentuk soft copy. Jadi kalau Bapak lihat di dalam situ di halaman sekian ada daftar buku saya, dan kemudian Bapak bisa download gratis beberapa di antaranya. Jadi lihat addressnya, download gratis, atas Bapak bisa baca buku. Saya cuma mau bicara satu buku saya di antara yang 4 ini. Kasih gambar. Nah, yang terakhir, buku saya 2 dekade. Ini saya tulis dari tahun 96 sampai kira-kira 2006. Dalam perjalanan, setiap kali jalan ke sana kemari saya nulis mungkin 1-2 halaman. Tercecer karena menulisnya di kertas lah, di kertas rokok lah, kecil-kecil dan seadanya di pesawat atau di mana-mana. Yang terkumpul oleh saya kumpulin jadi buku kira-kira 350 halaman. Dan untuk esainya saya cetak. Dan ini yang saya bilang lain daripada yang lain, karena yang lain buku teknik kan, wajar kalau saya dosen nulis buku itu wajar. Tapi kalau nulis buku yang isinya beda, itu nggak wajar. Karena itu saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Buku pertama yang ini tidak ada soft copy-nya, tapi nanti ada versi barunya Bapak lihat. Kemudian yang kedua pengukuran teknik, Bapak Ibu bisa download, ada addressnya di kertas ini, ya. Di Forshare, saya taruh di Forshare. Kemudian bisa di free download. Yang ini juga ada di Forshare. Kemudian yang perpindahan color ini tidak ada. Jadi kopinya tidak ada. Kemudian sisanya waktu dicetak oleh penerbit itu kira-kira 2000 buku juga habis, tidak ada lagi. Bahkan saya sendiri juga tidak punya lagi kopinya, sehingga sudah hilang nggak tahu mana. Kemudian setelah ini, buku ini tahun 92-94, aliran 2 fase dan flux color kritis. Tidak ada kopinya lagi, yang ada adalah bukunya di saya 1 kopi. Sehingga mereka-mereka yang memerlukan buku ini tuh kirim email ke saya kopiin aja bukunya, saya kirim ke mereka. Jadi saya ini kira-kira ongkosnya 50.000, 60.000 lah sama ongkos kirimnya. Saya kirimin ke mereka dari Makassar, Surabaya dan sebagainya. Karena sudah tidak ada lagi. Itu tahun 92-94. Kemudian buku pengukuran teknik ini ada, jadi bisa di-download. Buku yang ini juga ada. Tapi buku aliran 2 fase ini ada versi barunya. Saya tulis di situ. Yang tahun 2012 keluarnya. Itu ada addressnya karena baru tahun 2012, jadi rada komplit. Judulnya ya, PKP ya. Buku Perpindahan Kalor Pendidikan dan Aliran 2 Fase, itu judulnya. Itu versi baru tahun 2012. Bapak bisa download gratis di Forshare. Itu ada alamatnya, Forshare.com, buku perpindahan kalor. Jadi buku underscore perpindahan underscore kalor dan seterusnya. Kalau di search gitu aja juga dia keluar. Ini sudah mungkin udah ada 50 orang yang download. Dan ini gratis semua. Jadi saya memberikan oleh-oleh kepada semua peserta dalam bentuk beberapa buku. Silahkan download dengan gratis. Kemudian ini akan terbit. Jadi saya harapkan 1-2 minggu lagi akan terbit Kapita Selekta Energi Indonesia. Sekarang udah separuh, saya koprek-koprek. Kalau jadi, kemungkinan saya sebut versi betanya dulu lah ya. Cepet-cepet saya upload karena Bapak Ibu udah tahu nanti bisa di-download. Jadi sebagian besar tontonan sama. Semoga bisa terbit 1 minggu atau 2 minggu lagi. Dan saya kabarin, biasanya saya kabarin melalui blog. Oleh sebab itu saya taruh di depan ini blog saya, kustur.wordpress.com. Biasanya saya cerita di situ, ini buku udah akan terbit dan sebagainya. Terus di Facebook saya keluarin dan sebagainya. Kemudian orang download. Jadi itulah oleh-oleh dari saya. Bapak Ibu dapat mungkin jadi 1000 halaman. Silahkan download sendiri dan kemudian semoga bisa bermanfaat isinya. Jadi ini model Kik Andi nih, oleh-olehnya buku. Nah, cuman sedikit saya ingin gambarkan tentang YouTube Uploader ini.
Jadi saya ini saya tuh kalau di situ bapak lihat ada kamera, itu dia nyorot saya aja, pelit deh. Saya suruh juga tadi minta tolong sama Mas Andre tadi ya, sorot juga dong bapak itu sorot. Kelihatan nih. Karena nanti bapak ibu bisa lihat bapak ibu YouTube. Dan YouTube saya itu sudah berisi berapa? 1.800 klip. 1.800 klip di YouTube. Jadi kalau bapak di YouTube tuh search nama saya, keluarlah klip-klip saya. 1.800 jumlah. Menurut saya itu orang kurang kerja. Teman saya bilang, oh saya udah 1.000 loh, 1.000. Ya lo kurang kerjaan sih gitu. Dia ada benarnya. Karena satu hari saya spend 2 jam atau 3 jam itu blogging atau uploading. Tapi saya terbantu oleh ini. Kenapa? Kalau bapak upload 1 jam video itu di rumah, barangkali 3 jam itu internetnya. Ini nggak cepat. 1 jam itu kira-kira mungkin 100 megabyte. Kira-kira 100 megabyte. Itu 2 menit aja kalau dulu. Cepat sekali. Orang-orang juga nggak ada yang tahu. Karena itulah saya manfaatkan. Saya sebagai itu. Kalau download lain Pak, download lama. 1 megabyte barangkali bapak download 1 jam. Tapi kalau upload beda. Mungkin upload jarang orang upload kali ini. Jadi karena 100 megabyte itu saya cuma 2 menit saja, saya manfaatkan semua itu untuk mengupload YouTube saya, video saya. Bahkan saya lagi misalnya kayak gini ya, saya udah nih bayar nata segala macam beberapa S3, saya ngomong 1,5 jam saya disorot. Terus oleh mereka pakai video terus saya minta, nanti saya minta ya videonya. Begitu dikasih, lebih dari 200 megabyte satu DVD, saya upload nggak sampai 5 menit. Jadi ada yang 1,5 jam saya ngomong sendiri di YouTube saya, nggak karuan, sambil bercanda sambil kayak gini aja gitu. Nah tapi ternyata itu mempermudah banyak hal. Saya nggak usah menjelaskan ini itu lagi. Kalau saya bicara tentang orang, kita harus ada nggak dulu informasi? You lihat YouTube aja deh, you lihat blog aja deh, you lihat ini aja deh. Nah sekarang ini saya ini menganjurkan kepada dosen semuanya, one man, one product, one woman juga ya, one man or one woman, one product. Satu aja deh produk Anda, nggak usah banyak-banyak. Biasanya dosen karena pikirannya kesana kemari nggak punya produk. Jadi sampai 10 tahun, 20 tahun karir dia tuh misalnya produknya apa? Produk saya cuma satu, inkubator bayi. Inkubator bayi cuma satu. Jadi kalau bapak search di Google.com atau Google.id inkubator bayi, maka keluar banyak dari saya. Kenapa? Saya produknya hanya sudah dari tahun 2002-2003. Jadi sekarang udah 10 tahun ya. Mulai dari yang komersil, mulai dari yang gede, mulai dari yang kecil. Sekarang ini saya meminjamkan inkubator bayi gratis kepada bapak ibu bayi prematur itu di rumah. Kenapa begitu? Karena kalau di rumah sakit mereka bayar paling murah 1 juta satu hari. Paling murah. Biasanya nih dari sejak 1 juta sampai 5 juta per hari bayarnya bayi prematur di ruang NICU. NICU itu NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Ibu-ibu tahu ya, kalau bapak nggak tahu. Problemnya banyak bayi prematur. Jadi saya pinjemin aja. Utamanya adalah inkubator soalnya. Utamanya. Jadi yang utamanya ini saya bikin. Kemudian fototerapi saya bikin. Saya mau bikin lagi pasien monitor dan seterusnya saudaranya yang di NICU. Jadi saya bilang saya sekarang mengembangkan lab NICU. Home NICU, kalau bisa di rumah. Kenapa? Karena bayi dan ibunya jadi satu di rumah. Kalau dipisah, bayinya stres, ibunya stres, banyak. Karena yang sudah melahirkan. Akibatnya susah bayinya itu menaik berat badan, naik turun lagi, naik turun lagi.
Jadi anjuran saya, one man, one product. Dan susah loh kalau mau konsisten itu. Dulunya juga saya nggak konsisten, penelitian banyak sana sini, tapi apa? Apa yang bisa dijadikan unggulan saya? Satu saja dan ada urus itu semua sendiri. Dan saya bercita-cita meminjamkan inkubator bayi gratis ini ke 33 provinsi. Saya sampaikan di sini. Kenapa? Saya menulari. Bukan berarti inkubator bayi aja, apa aja. Sekarang ini di Jabodetabek, saya memberikan service. Kalau mau pinjam SMS saya atau email saya, boleh ambil sendiri. Kalau daerahnya Depok dan Jakarta Selatan aja, saya anterin juga bisa. Nggak bisa ngambil, saya anterin ya. Sekarang udah ada di Jawa Tengah, udah ada satu fasilitator kami. Karena saya harus mencari orang yang benar-benar mau melaksanakan seperti saya, jadi nggak sembarangan. Saya maunya ada di 33 provinsi. Ini sebagai contoh saja. Baiklah, saya lanjut tadi dari uploader. Nah, sedikit sekarang, baru saya mau bicara sedikit tentang energi. Saya mulainya dari arah kebijakan energi. Bisa nggak digedein di bagian 3 ini? Nah, ya. BAU ini artinya business as usual. EBT tadi ya, energi baru. Ini kondisi sekarang. Artinya apa? Minyak bumi. Orang bicara BBM, D4 segala macam. BBM ini sekarang ya naik dari 4.500 jadi 6.000. Bukan sekarang aja itu problem. 20 tahun lalu, 30 tahun lagi zaman Pak Soekarno juga problem. Peneliti, akademisi semua dari dulu udah bilang, kita pindah aja deh ke EBT. Kita cari energi alternatif, renewable dan sebagainya. Dari dulu udah bilang. Kondisinya sampai sekarang batu baranya bertambah, jadi energi fosil bertambah. Waktu itu kita bilang bahwa kita banyak batu bara, jadi pakai batu bara. Akhirnya dia nambah energi fosil. Minyak bumi tetap banyak. Kemudian ini Perpres tahun 2006 keluar, maunya energi baru terbarukan jadi 17%. Minyak bumi dikurangin, wajar. Maunya nih. Tapi ini semua saya bilang wacana saja. Wacana. Saya bilangnya sekarang NAPO. No action, plan only. Plan only. Kalau NATO, no action, talk only. Ini no action, plan only. Kemudian rencana tahun 2005, ini NAPO juga Pak, jangan percaya bahwa itu akan bisa kita. Jangan percaya. Karena ini yang kita mau ini udah tahu, peneliti akademisi udah bilang dari tahun 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu. Dan ini kan kerjaannya Departemen Energi toh, Energi dan Sumber Daya Manusia SDM. Dirjennya ini sekarang baru, yang lama penjara lah, penjara. Karena begitu budgetnya naik di EBT, udah masalah anggaran dan sebagainya lah pasti. Jadi penjara karena energi surya. Jangan nyalain energi surya, pasti Indonesia salah. Pembangkit listrik tenaga surya. Jadi udahlah, bohong itu semua. Saya bilang, jangan percaya pemerintah ngomong gitu, jangan percaya. Namun, apa yang harus kita lakukan? Itu dia tadi makanya. Kita balik deh ke lokal. Sebenarnya saya sudah sampaikan Pak Gunawan kemarin, Indonesia ini kan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bilang NKRIS, betulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat, sebetulnya. Gubernurnya milih sendiri toh, perwakilannya punya toh, dan sebagainya. Udah kelola aja energinya sendiri deh. Saya langsung bilang, buat Bali nih ya, kelola deh energinya sendiri, Anda punya sumber banyak. Satu saya kasih contoh, Indonesia ini nanti juga kita bicara sedikit, geothermal. Ada 29 gigawatt potensinya, 29 gigawatt. Sekarang ini keseluruhan Indonesia
energi listrik itu butuhnya nggak sampai 29 gigawatt seluruhnya sekarang, mungkin 25-26 gigawatt. 75% ada di, kalau orang PLN ini bilangnya Jamali, apa itu? Jawa, Madura, Bali. 75% ada di Jamali. Nah sekarang orang Bali nggak usah mikirin yang lain, pikirin Bali aja. Coba kalau melihat geothermal ini tanpa melihat masalah apa-apa geothermal, udah cukup itu buat Bali. Dan geothermal itu renewable. Jadi udah nggak perlu minyak lagi kalau buat energi listrik. Biar minyaknya untuk yang besar apa sih? Transportasi. Jadi kita ini ngebaginya gampang. Dari resources energi dan sebagainya, makanya hanya 3: transportasi, rumah tangga, dan industri. Kalau kita bagi sama aja 33% masing-masing, tapi nggak gitu kondisinya. Kalau Indonesia nih 40, 30, 30. Gampang ingatnya. Jadi yang buat BBM buat Bali itu transportasi aja. Jadi yang energi listrik semua dipenuhi sendiri oleh Bali sendiri dengan ya carilah EBT itu. Saya udah kasih contoh geothermal itu sudah akan bisa memenuhi kebutuhan Bali. Terlalu sulit kalau mikirin Indonesia. Kenapa? Masalah yang lain-lainnya itu, kalau energinya saja gampang, tapi sudah itu ada keuangan, ada ini, ada itu, ada ongkos dan sebagainya, akhirnya jadi nggak tercapai. Jadi Bali for Bali itu mudah. Bali buat Jamali aja susah. Orang 75% ada di Jawa, Madura, Bali. Orang Jawa aja penduduknya 160 juta ya. Bali berapa? 10 juta. 4 juta. Mudah tuh. Mikirin Jawa aja susah 160 juta. Bali itu mudah. Kebutuhan energi cuma berapa? Penuhi sendiri aja. Sisanya baru kasih yang lain. Kalau sudah ada lebih. Terlalu sulit mikirin Indonesia semua. Terlalu banyak kepentingan ini. Jadi saya tulis yang pertama tadi lokal, maksudnya kebutuhan lokal, energi lokal, konservasi lokal. Kalau udah sampai ke pusat, udah acak-acakan lagi situasi. Tambah lagi sekian banyak partai politik. Pasti nggak tercapai itu Pak. Yang terakhir nih visi 2525 ini visi bohong. Terus terang aja ya. Orang yang 25 tahun yang lalu sekarang juga bohong kok. Untuk akan datang, kan kita berdasarkan track record. Coba kita lihat kemudian slide selanjutnya. Nah ini ada sekarang udah banyak undang-undangnya udah mendukung Indonesia. Jadi kalau dari soal pemerintah, perwakilan dan sebagainya, kalau dari segi undang-undang itu udah benar. Masalahnya pelaksanaan undang-undang itu, dan utamanya adalah tanggung jawab itu adalah sekarang pemerintah daerah. Nah, ambil peran itu. Jadi kalau ada yang dari daerah lain, ada yang dari luar Jawa Bali, nah, urusin aja energinya sendiri. Nggak usah mikirin Indonesia, pikirin lokal aja. Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat, malah lebih beres. Urusan luar negeri aja urusan pemerintah gitu. Urusan lokal urusin sendiri aja, karena sumber daya energi lokal itu cukup untuk membiayai diri sendiri. Kan sekarang energi daerah ini kan diambil, gasnya lah, minyaknya diambil, dijual keluar. Yang dapat duitnya yang banyak ke pemerintah pusat, sedikit dibagi ke daerah. Acak-acakan gitu. Nah, ini nih saya mau menekankan, undang-undangnya udah ada, tinggal laksanain pemerintah daerah sekarang. Seluruh tahap pengelolaan. Jadi dari mulai hulu sampai hilir, kelola aja sendiri energinya. Berlebih Pak. Anda kelola energi lokal daerah Anda sendiri, berlebih, itu pasti. Kalau kurang itu berarti pemerintah pusat ngambil, jual keluar, nggak dibalikin ke Anda, gitu masalah. Kemudian pikirkan insentif. Daerah nih, pikir insentifnya. Juga disinsentif ya, kalau ada yang buang-buang energi, hutan dibabat itu impactnya kepada energi Pak.
Kemudian juga kalau daerah itu pasti ada masalah lokal dan sebagainya. Nah, itu diuruslah oleh pemerintah daerah. Kira-kira itu anjuran saya. Mari kita lanjutkan. Ya, ini untuk menegaskan lagi. Kalau di gede ini sama. Yang nomor 1 ini pemerintah pusat, daerah tanggung jawab. Jadi daerah mikir untuk daerahnya sendiri. Pastilah energinya cukup bahkan berlebih. Kita lanjut lagi. Ini kita kasih contoh sedikit di Eropa ya. Kita lanjut sedikit kan. Lanjut lagi. Tadi yang bauran energi itu pie chart. Nah, ini saya ingin menunjukkan contoh mereka yang konsisten di Eropa tuh digabung sekarang ya, European Community itu baru 10 tahun yang lalu aja startnya terhadap EBT beneran ya, wind energy dan sebagainya. Mereka sangat konsisten dan kelihatan sekali kemudian bauran energinya itu berubah, mix energinya berubah. Kalau Bapak Ibu membelah Eropa, sana karena udah jalan mobil semua, jadi semua pakai kendaraan mobil itu bisa kelihatan. Sepanjang jalannya dari Eropa Barat ke Eropa Timur, sepanjang jalannya di pinggir jalan kanan kiri itu semua ada kincir lagi, ada wind energy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ribuan nggak terhitung. Bayangin. Mula-mula saya ngitung 1, 2, sampai saya nggak bisa ngitung lagi. Gila, ribuan Pak. Bayangin. Itu konsistensi bahwa mereka mau menggunakan energi angin. Langsung kelihatan di pinggir jalan. Kalau di Inggris lebih banyak di pantai, taruh di laut, jadi nggak makan daratan. Nah, inilah gambaran dari konsistensi terhadap pemanfaatan energi angin. Indonesia pantainya Pak paling panjang di dunia. Emang nggak ada angin di pantai? Nggak pernah tuh saya ke pantai nggak ada anginnya. Pasti banyak. Tinggal soal mau atau enggak aja. Teknologi pasti nggak masalah dong, bikin kapal terbang bisa. Kecil itu. Bikin mobil itu gampang Pak. Bisnis mobil itu tidak gampang karena banyak kepentingan. Jadi saya kalau disuruh bikin mobil itu bisa Pak. Sebentar tuh. Berapa bulan aja jadi Pak. Tapi untuk bisnis mobil itu jalan, nah itu susah karena banyak kepentingan lain. Jadi bikin kincir angin gampang. Nah, kemudian naik geothermal. Salah satu ya geothermal. Tapi Indonesia kan dilingkari oleh ring of fire. Jadi memang jadi ada gempa dan sebagainya, tapi berkahnya pasti ada, datang, hikmahnya datang. Energi kita sebetulnya terjamin Pak dengan geothermal. Nah, jadi ini gambar satu, gambar yang pertama. Dia karena di dalam bumi itu temperatur dari ribuan derajat, terus keluar udah tinggal mungkin 1000 derajat, 100 derajat, keluar lagi dalam bentuk uap, dimanfaatkan langsung memutar turbin. Keluar dari turbin, dimasukin lagi ke dalam tanah. Jadi dia nyampur lagi sama yang lain. Berarti boilernya udah di dalam tanah. Terus aja kayak gitu. Jadi nggak perlu bahan energi lain, minyak nggak perlu, ini nggak perlu, itu nggak perlu. Dia jalan terus. Nah, investasinya tentu lebih besar daripada yang biasa. Kenapa? Karena dari bawah itu ada sulfur dan sebagainya sehingga korosif, sehingga kita harus bahannya either titan atau stainless steel. Investasi pertama tinggi, tapi seterusnya dia udah nggak perlu energi lagi. Dia jatuh murah, operasional dan seterusnya. Sangat jauh berbeda. Dan itu terus-terusan sekali kita pasang di dalam terus sebetulnya kalau di-maintain dengan baik ya. Karena sumbernya ada terus di bawah. Dan itulah hikmahnya dari ring of fire, gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia ini.
Kan kalau masalahnya nggak ada cuma di Kalimantan aja, semua daerah yang lain ada. Nah itulah saya lengkapin yang bahan bakar nabati coba sekali untuk mempersingkat. Kita lewatin. Nah, di sini Indonesia PS Brazil. Kalau dalam sepak bola pasti menang. Enggak, menang Indonesia. Gampang itu 11 orang kita sokong aja, tak jago nyokong Indonesia. Pasti jadi main bolanya. Nah sekarang Indonesia PS Brazil dalam masalah energi. Mari kita lihat sedikit jumlah penduduknya. Indonesia lebih banyak kan jumlah penduduknya. Brazil masih di bawahnya. Katakanlah inilah yang mengkonsumsi energi itu kan. Jadi kita lebih banyak yang mengkonsumsi energi. Namun demikian jumlah penggunaan energi itu berbanding lurus dengan industri lah, kemajuan dan sebagainya. Industri nggak jalan ya kalau nggak ada energi. Jadi industrinya maju memang berarti energinya banyak. Kalau penduduknya ini kita lebih besar, nah sekarang kita lihat sebelah kanan. Nah, ini Indonesia, ini Brazil. Brazil pakai energi lebih banyak dari Indonesia 2 kali lipat. Padahal penduduknya lebih sedikit dari kita. Kenapa Brazil? Karena dia 75% sampai dengan 80% sudah berbasiskan kepada EBT. Jadi mau harga minyak itu naik terus sampai sekarang ini $100 per barel, dia nggak peduli, nggak penting, nggak ngaruh. Soal energi ya, bukan soal yang lain. Soal yang lain berikut gitu. Mau jadi tuan rumah sepak bola kan, protes sana sini. Tapi soal energi dia terjamin dari bahan bakar nabati dia. Yang banyak kayak dia adalah Amerika bahan bakar. Tapi penduduknya Amerika lebih banyak lagi. Dan Amerika sumbernya lebih banyak variasinya, bauran energinya. Tapi kalau relatif persentase, maka Brazil ini paling besar dari dunia. Coba kita lihat yang perbandingan lainnya sebelah kiri. Luas wilayahnya, Indonesia segini, Brazil luasnya segini. Apa artinya? Ini kita bicara daratan, Pak. Daratan Indonesia segini, lautannya Indonesia terbalik. Indonesia lebih banyak lautan. Brazil daratannya lebih banyak. Nah kemudian kalau di sebelah sana lahan pertaniannya. Ini lahan pertanian Indonesia, lahan pertanian Brazil sedikit. Tapi berarti dengan lahan yang sedikit itu energi yang bisa dihasilkan besar. Kita dengan lahan pertanian yang besar, energinya hampir tidak ada. Jadi kita impor BBM itu. Jadi sebuah kesalahan kan. Dari dulu udah tahu Pak, tapi tetap kita lakukan. Jadi makanya saya nggak percaya itu tadi rencana bauran energi tahun 2025 itu omong kosong. Jangan percaya. Benar. Kemudian nuklir. Bapak tahu ada G8 ya? G8 itu artinya negara maju. Ya, G8, 8 negara. Adakah dari 8 negara itu yang nggak pakai nuklir? Nggak ada, Pak. Semua pakai nuklir. Kenapa? Karena itulah akademisinya dia. Mereka punya Academy of Science. Itu nganjurin kita harus pakai nuklir. Itu pakai nuklir. Saya kasih nanti kita kasih gambaran apa bedanya dari segi energi ya. Kalau orang bukan energi sih bicara macam-macam, ini dari segi energi. Saya kasih gambaran sedikit ya. Duluan. Kalau kita punya pembangkit PLTU 30 MW batu bara, PLTU ya, batu bara 30 MW. Kalau kita punya PLTU 30 MW, artinya kita membangkitkan energi 100 MW. Outputnya 30 MW pakai listrik. Tapi kita bangkitkannya 100 MW, 3 kali lipat. Nah untuk 100 MW itu kita perlu batu bara. Mohon maaf ini, bergunung-gunung. Itu sebabnya Kalimantan hancur. Karena gunung-gunung. 30 MW aja nih. Sekarang kalau nuklir, bahan bakarnya 1 ember.
Batu bara tuh bergunung-gunung itu 1 ember. Satu gunung satu hari 30 megawatt nih. 1 ember itu 1,5 tahun dipakainya. Itu aja. Bapak bayangin emisinya tuh. Ini dari segi energi nih. Saya nggak dari yang lain ya. Jadi bodoh lah kalau kita nggak pakai energi nuklir itu. India nih sekarang membangun 20 pembangkit listrik tenaga nuklir. Ahli-ahli Indonesia sekarang udah banyak berkeliaran. Di Indonesia nggak pakai kan jembatan. Jadi pakai karena mereka certified, international certified. Jadi jalan-jalan sini teman-teman saya itu dia kirim surat. Saya baru dari India, di India ada 20 ini deh. Batam berdiri tahun 1964 kalau nggak salah. Capek dia berdiri nggak bangun-bangun. Sampai angkatan kita udah pensiun semua di Batam Pak Antren. Udah pensiun deh, nggak berdiri juga PLTN. Jadi ini sebuah gambaran dari sisi energi. Kalau batu bara itu bergunung habis 1 hari, nuklir itu cuma 1 ember, terus-terusan dipakai 1,5 tahun. Sebetulnya seumur itu bisa. Ini karena peraturan aja dibatasi 18 bulan, jadi ganti. Sebetulnya seumur itu bisa dipakai. Bayangkan dari segi energi, bayangkan dari segi konservasi alam dan sebagainya. Jauh Pak. Itu sebabnya di G8 kejadian itu nggak ada yang nggak pakai nuklir. Mau Fukushima problem kayak Jepang nggak mungkin jangan bilang nuklir. 45% seluruh energinya dia dari nuklir. Prancis 78%. Jadi bisa dibayangkan. Dan kemudian ahli-ahli kita udah pensiun, Malaysia sebentar lagi jadi. Dia diam aja dia rahasianya, tahu-tahu jadi. Kita ketinggalan. Dan beberapa pensiunan Batan udah ada di sana. Tapi di sini nggak dipakai soalnya. Nah itu coba lihat energi emission itu ada gambaran tentang pemakaian nuklir. Nuklir 1 kilo 50.000 kWh. Ini batu bara, ini minyak perbandingannya 50.000 banding 3 banding 4 kali jauh. Itu dari sisi energi ya. Dan sebetulnya terbalik kalau di nuklir energi yang terjadi itu lebih besar. Jadi kita repot untuk mendinginkan nuklir. Jadi namanya keselamatan nuklir itu pendinginan nuklir. Mendingin itu repot. Kenapa? Karena panasnya yang terjadi bisa over dari 1000 derajat kalau tidak kita kendalikan. Kemudian tadi PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu. Saya udah bilang pantainya di Indonesia udah paling lebar. Kalau itu cuma saya ngomong soal pantai aja ya, nggak usah seluruh pantai itu deh, 1/10 pantai itu dimanfaatkan untuk bikin energi angin. Nah kemudian sedikit saya jump ke energi kalor yang terbuang, lihat di hampir akhir pemanfaatan kalor terbuang. Karena ini di hotel banyak. Saya kopiin satu yang udah ada. Jadi mungkin banyak orang pendingin. Saya ini menyebut diri saya pemanas supaya jadi lawan pendingin. Kalau di satu lantai ruangan saya itu sebelah sana golongan pendingin, saya bilang, itu golongan pendingin musuh kita pemanas. Ilmunya sama aja. Yang satu memberikan energi jadi panas, yang satu ngambil energi jadi dingin, gitu kan? Nah ini udah ada manfaatan dari air conditioning. Kalor yang dibuang di outdoor unit, kondensernya dia itu kalau dibuang. Jadi yang suka buang-buang energi itu mohon maaf ya, insinyur mesin. Membuang energi langsung ke alam. Jadi yang bikin global warming insinyur mesin. Yang orang yang membuat global warming itu insinyur mesin. Karena dia buang-buang kalor itu. Kalau ini di pendingin nih, kita buang di kondenser. Kalau tadi itu yang pembangkit 30 megawatt, berarti kita membangkitkan 30 megawatt. Yang kita buang itu 2/3. Jadi insinyur mesin membuat 2/3, artinya 67%, hampir
ekspor ke alam ini, itu ke udara atau ke air laut kan. Jadi kita yang bikin global warming. Orang-orang nggak tahu aja. Nah, tentunya kita yang harus bisa mengendalikannya. Kan ilmunya ada di sini, kan? Mestinya kita yang bisa konservasi itu. Jadi berpikir terbaliklah sekarang. Gimana memanfaatkan 70% yang terbuang itu? Karena kita lebih banyak buang daripada pakai. Dan sebetulnya kalau orang sekarang ini bilang itu bodoh. Saudara ini tolong, kenapa? Anda lebih banyak buang daripada pakai. Mestinya pakai dong 70%, buangnya 30%. Nah itu wajar. Ini terbalik. Tapi berhubung orang-orang nggak tahu, kita senang-senang aja jadi orang dapat duit kayak dari situ. Tapi sekarang masalah energi itu masalah seluruhnya. Jadi integratif kita. Ada alam, ada emisi, ada gas rumah kaca sebagai dampaknya nih. Jadi kita harus berpikir lain daripada bagaimana memanfaatkan energi yang terbuang itu. Dan ini sudah ada ternyata. Jadi dari ini AC rumahan, outdoor unitnya dipakai untuk pemanas air di rumah. Jadi kalau saya anjurin misalnya untuk desain apartemen, outdoor unitnya panasnya diambil buat air panas kamar mandi. Jadi letaknya jangan jauh-jauh. Jadi kita berhubungan dengan para arsitek nanti untuk mendesain secara keseluruhan. Karena energi yang keluar dibuang dari outdoor unit ataupun kondenser itu bisa seluruhnya dimanfaatkan untuk pemanas air. Tinggal kita mikir bagaimana harus isolasi dan sebagainya. Relatifnya jadi gampang. Dengan demikian, kalau saya bilang orang pendingin itu ngomongnya COP ya. COP-nya tadinya 2 bisa jadi 6. Jadi berlipat kali. Kenapa? Karena yang dimanfaatkan jadi banyak. Refrigerating effect dimanfaatkan, heat rejection ini juga dimanfaatkan. Jadi air panas dengan itu, pendinginnya dengan itu juga. Mestinya kalau kita bisa ngerjain itu, maka COP itu akan meningkat. Kemudian kerja daripada mesin pendingin itu juga jadi lebih bagus. Itu dia yang saya bilang COP-nya jadi meningkat 2 kali lipat. Nah ini baru, ya udah ada nih langsung dijual. Saya tanya langsung di supermarket kan, di Giant. Tabungnya kira-kira 60 liter lah. Berapa nih harganya dijual? Ini termasuk dia masangnya dan sebagainya. Dia bilang 4,2 juta. Jadi investasinya lumayan ya. Ini masih rumahan nih. 4,2 juta. Tapi kemudian kan nanti lihat kalau memang rumah itu pakai air panas banyak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya losmen, mungkin hotel juga memanfaatkan energi yang terbuang ini, tentu akan sangat bermanfaat dan mengurangi rekening listrik. Mungkin untuk jangka panjang pasti dia akan lebih berguna. Nah, kalau kita praktekin di sistem yang besar, ini dia jadi kalori yang terbuang itu menjadi lebih sedikit, Pak. Kalau mungkin boiler hotel itu mungkin jadi nggak perlu ada, belum tentu ya. Ini saya cuma ngomong sembarangan aja. Tapi kalau boiler hotel nggak ada itu kan berarti efisiensi keuangan dan sebagainya menjadi lebih baik. Nah, inilah yang kemudian saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk mulai berpikir memanfaatkan kalori yang terbuang ini, panas buang, waste heat recovery. Kalau orang bilang pengelolaan sampah nih, sampah itu misalnya kita bisa hilangkan atau uraikan dan sebagainya, itu 1+ saya bilang. Kalau bisa bikin sampah itu jadi energi, 2+, ada 2 keuntungannya. 1, ngilangin penyakit, kemudian hemat tempat. 2, malah jadi energi. Dengan sendirinya dia akan lebih susah. Tapi ya, itulah kerjaan kita. Siapa lagi yang bisa kalau bukan para desainer energi ini? Kira-kira itulah dari saya utamanya. Dari ini saya sebetulnya mau yang terakhir mau taruh binary cycle, saya cari gambarnya nggak ketemu. Jadi saya mau ganti sama sebuah musik aja. Kalau musiknya ini bisa, ya kalau musiknya ini bisa kita dengar, jadi sedikit hiburan buat kita untuk membuktikan bahwa saya betul main bola.
Gedein nggak bisa, biar bisa ikut nyanyi. Nah, suaranya nggak bisa ya. Udah kayak gini. Yang biasa nggak keluar. Terima kasih Pak Tante saya jadi. Ya saya kira cukup ya. Terima kasih Prof. Radif. Cuma ada booknya aja harusnya ketinggalan di Jakarta. Bapak sekalian, mungkin tadi Prof. Radif sudah menyampaikan